Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya bendungan jebol, ratusan hektar persawahan di Padang Lawas terancam gagal tanam. 3 pilar Forkopimda Sibolga selamatkan aset negara. 2.200 personel gabungan amankan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Labuhan Batu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat banjir tersebut, bendungan Pulau Payung yang mengairi ratusan hektar persawahan di 13 desa jebol dan terancam gagal tanam. Banjir yang melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Lawas baru-baru ini mengakibatkan bendungan Pulau Payung yang mengairi ratusan hektar persawahan jebol. Jebolnya bendungan dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal tanam pada tahun ini. Sebab bendungan Pulau Payung merupakan satu-satunya bendungan yang mengairi ratusan hektar persawahan di 13 desa Kecamatan Batang Lubu Satam. Jebolnya bendungan Pulau Payung mendapat perhatian dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari fraksi Gerindra, Luat Hasibuan. Beliau meminta agar pemerintah secepatnya memperbaiki bendungan yang jebol akibat banjir. Masyarakat juga diharapkan untuk bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam tanaman mudah sebelum bendungan Pulau Payung dapat berfungsi kembali. Yang pertama, kita merasa prihatin karena dengan adanya bencana ini ratusan hektar persawahan masyarakat terancam tidak bisa dipergunakan lagi. Yang kedua, kita meminta kepada pemerintah terkait, eksekutif, terutama Dinas PU, untuk cepat turun memberikan solusi kepada masyarakat. Dan kita atas nama DPR akan koordinasi bagaimana langkah selanjutnya. Dan kita minta kepada masyarakat, biarpun saat ini tidak bisa menanam padi sawah, tapi tidak salah atau langkah lebih baiknya dipergunakan lahan semaksimal mungkin dengan mungkin tanaman palawija atau sejenisnya. Sementara itu, salah satu penyuluh dari Dinas Pertanian, Ragil Sancoko, meminta agar bendungan Pulau Payung dapat secepatnya dibangun kembali, agar para petani sawah tidak gagal tanam pada tahun ini. Iya, betul. Bendungan Pulau Payung ini cepat 2 hari yang lewat, kena terjangan banjir. Jadi disitulah bendungan itu yang mungkin sebagai vital sekali untuk persawahan Pulau Payung ini, untuk menyawai sekitar ratusan hektar untuk Kecamatan Batang Lubu Satam ini. Kalau harapannya mungkin secepatnya untuk dibangun, jadi nggak terkendala untuk musim tanam berikutnya. Itu kalau harapan kami. Jika pemerintah lambat menangani bendungan yang jebol, dikhawatirkan akan terjadi alih fungsi di areal persawahan milik warga. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan bersama Kajari Sibolga Henry Nainggolan beserta Kapolres Sibolga AKBP Triadi berhasil menyelamatkan aset negara berupa tanah berukuran 5.000 meter persegi. Diketahui sebelumnya tanah yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan tersebut dikuasai oleh pihak ketiga. Atas sinergi 3 pilar Forkopimda tersebut, sebidang tanah negara yang dikuasai pihak ketiga berhasil ditarik kembali menjadi milik pemerintah Kota Sibolga setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara BPN Sibolga. Wali Kota Sibolga menjelaskan, pemerintah Kota Sibolga telah membuat surat kuasa khusus kepada Kejari Sibolga untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Pemerintah Kota Sibolga juga akan menarik beberapa aset negara lainnya yang ada di Kota Sibolga kembali menjadi milik negara. Dari ini kita eksekusi lahan pemerintah Kota Sibolga yang telah habis masa sewanya selama 25 tahun sehingga 2005 sudah selesai, tetapi tidak ada tindak lanjut perpanjangan penyewa pertama. Makanya kita eksekusi hari ini bersama dengan Pak Kajari, Pak Kapolres, untuk kepentingan pemerintah Kota Sibolga dan masyarakat Kota Sibolga pada umumnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Henry Nainggolan menegaskan bahwa hal yang dilakukan tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi, namun merupakan kewajiban tugas kejaksaan untuk menyelamatkan aset negara. Jadi di dalam hal ini antara kejaksaan dengan pihak Pemkop telah melakukan MOU. MOU ini membuat satu kesepahaman dan ditindaklanjuti oleh pihak Pemkot mengeluarkan SKK surat kuasa khusus untuk menarik semua aset-aset Pemkop yang dikuasai oleh pihak ketiga. Ya. Jadi kita sudah action, sudah ada beberapa baik pegawai yang sudah pensiun atau yang sudah nggak menjabat lagi, mobil, komputer, sepeda motor kita sudah kembalikan. Tarik kembali, kasih sama aset biar masuk aset Pemkop. Kita lihat aset-aset yang besar, termasuk lain yang hari ini yang kita sita ini, yang kita ukur, dan kami kejaksaan telah mengambil alih aset ini dari pihak ketiga dan menyerahkan ke Pemkop kota, terserah mau dijadikan apa. Jadi peran kami kejaksaan hanya mengambil aset itu, menyerahkan untuk dikelola oleh Pemkop kota. Apabila besok muncul gugatan ataupun yang merasa mengakui memiliki surat-surat atau tanah ini, silakan gugat ke pengadilan Pemkop. Selanjutnya, aset negara yang telah menjadi milik pemerintah tersebut akan kembali dipergunakan dan dilakukan pembangunan untuk kesejahteraan Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Pertamina Regional Sumbagut melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 April 2021 di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi tersebut disebut Pertamina sebagai konsekuensi dari naiknya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dinaikkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi baru-baru ini. Semula tarif PBBKB yang disetor Pertamina ke kas Pemprov Sumatera Utara sebesar 5% yang dinaikkan menjadi 7,5%, di mana regulasi tersebut berlaku efektif per 1 April 2021. Adapun harga BBM yang naik tersebut seluruhnya merupakan BBM non-subsidi, baik jenis bensin maupun solar, seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan solar non-PSO. Rata-rata harga naik sebesar Rp200 dari harga awal untuk semua jenis BBM tersebut. Sedangkan untuk tarif PBBKB jenis BBM khusus penugasan, seperti premium dan jenis BBM tertentu seperti biosolar, tidak mengalami perubahan sehingga harganya tetap. Yang jelas kenaikan ini biasa ya. Di setiap daerah itu memang punya kebijakan beda-beda. Untuk Sumatera Utara terhitung tanggal 01 April 2021 itu menetapkan bahwa BBKB khusus untuk Pemprov Sumut sebesar, khususnya untuk BBM yang non-subsidi sebesar 7,5%. Dengan adanya kenaikan pajak dari pemerintah provinsi itu, konsekuensi dari Pertamina harus menaikkan berapa, Pak? Kalau punya dari Mr. Pertalite itu sebesar 200%-an, 200 rupiah. Bisa dijelaskan lebih rinci, Pak? Maksudnya tadi ada non subsidi itu apa berapa jenis dan kemudian apakah semuanya naiknya sama atau seperti apa, Pak? Oh, yang jelas kalau untuk BBM non subsidi itu naik sebesar 7,5%. Untuk subsidi itu tetap 5%. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat sesuai dengan edaran kita untuk Pertalite ya dari 7.650 menjadi 7.850 dan seterusnya. Kepada masyarakat sendiri, Pak, mungkin ada yang disampaikan, Pak? Kita sih berharap tidak ada masalah ya kepada masyarakat karena ini sudah merupakan kebijakan dari pemerintah terkait dengan harga atau pajak yang ada di BKB di Pemda. Sebagian besar masyarakat di Medan sangat menyayangkan kenaikan harga BBM tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang justru tak mengetahui kenaikan harga yang dinilai tidak terlalu perlu tersebut. Masyarakat keberatan atas kenaikan harga BBM yang justru terjadi di tengah pandemi COVID-19. Seperti diketahui saat ini perekonomian masyarakat tengah terpuruk dan penghasilan menurun drastis.
Namun di satu sisi pemerintah dan Pertamina justru menaikkan harga BBM yang justru makin membuat masyarakat kesulitan. Sudah naik. Nggak tahu. Nah, bagi abang sebagai pengemudi ojek online, kalau harga itu naik, berpengaruh tidak terhadap katakanlah pendapatan abang seperti apa ke depan? Pasti berpengaruh lah sih. Pengaruh. Harapan abang? Kalau bisa lebih murah lah. Jangan lebih mahal. Kenapa bang minta lebih murah? Ya pendapatan sekarang kan praktis menurun, ya kan. Jadi kalau makin mahal BBM kan makin menurun lagi pendapatan, ya kan. Kalau pendapatan tadi melonjak tadi BBM naik, nggak gitu berpengaruh. Ini pendapatan menurun, BBM naik, ya lebih sangat berpengaruh gitu. Boleh sebentar bang? Ya. Bang, sebelumnya abang tahu kalau ini ada terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di Sumatera Utara bang? Belum, orang naiknya malam-malam. Jadi baru tahu tadi pagi ini. Terus harapan abang gimana bang? Harapannya ya sama-sama fair lah. Kalau misalnya nanti minyak dunia turun, ya turun juga lah harga Pertamina. Jangan terus sekali naik terus. Nanti turunnya nanti tunggu nanti demo atau gimana. Masyarakat berharap Pemprov Sumatera Utara dan Pertamina mengkaji ulang kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut. Sementara Pertamina sendiri mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir karena perseroan menjamin pasokan BBM aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemungutan suara ulang 2.200 personel gabungan Labuhan Batu disiagakan di 25 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang guna mengantisipasi pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan lancar, tertib, dan aman. Jelang pemungutan suara ulang di 25 TPS pada 24 April mendatang, Polres Labuhan Batu dan Kodim 0209 Labuhan Batu menggelar silaturahmi untuk mewujudkan tahapan pemungutan suara ulang pada Pilkada serentak di Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan berjalan damai dan sehat. Silaturahmi digelar di Aula Yan Peter Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya bersama Kodim 0209 Labuhan Batu berharap agar pasangan calon tetap berkomitmen melaksanakan pemungutan suara ulang dengan aman, tertib, dan lancar sesuai putusan MK pada beberapa waktu lalu. Pihaknya bersama TNI akan terus bersinergi untuk mewujudkan situasi yang tetap kondusif dengan menurunkan 2.200 personel gabungan di luar dari prajurit TNI. Akan ada 2.200 personil yang akan mengamankan. Itu di luar teman-teman dari Kodim Batalion yang akan juga tergelar sama-sama dengan kami. Pak, ada nggak poin tertentu penegasan kepada salah satu pasangan calon ini Pak, bila ada terjadi ributan atau kerusuhan? Kami kembali mengingatkan untuk menjunjung tinggi sportivitas. Ya, silakan menggunakan strategi pemenangan, tapi tidak dengan menggunakan massa dan melanggar hukum. Ya, jika terjadi gangguan dan berdampak pada situasi yang tidak kondusif, kami akan melakukan proses hukum baik kepada siapapun, ya, baik perorangan maupun kelompok, pelaku dan otak. Sementara Kajari Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, pihaknya akan melakukan pengawasan tahapan pemungutan suara ulang guna mencegah terjadinya pelanggaran agar pemungutan suara ulang berjalan lancar sesuai koridor hukum yang berlaku dan akan menindak tegas dengan memproses hukum bagi siapapun yang melanggarnya. Sebelum kami sampaikan bahwa kami salut kepada Polres dan Dandim yang telah menyelenggarakan, mengumpulkan paslon dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyatukan persepsi gitu, Pak, supaya PSU bisa berjalan lancar. Jadi kami Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dalam PSU ini juga kami dengan adanya Gakumdu, salah satu anggota kami yang masuk dalam Gakumdu akan segera untuk mengaktifkan gitu. Nanti nunggu pelaksanaan aktifnya itu dari Banwaslu untuk supaya kami bisa mengawasi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PSU tersebut, sehingga di samping mencegah terhadap pelanggaran-pelanggaran juga kami akan melakukan proses penindakan bersama anggota Gakumdu yang lain dari kepolisian. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, guna mencegah bertambahnya penderita COVID-19 di Kabupaten Toba, Satgas COVID-19 beserta TNI, Polri, dan BPBD melakukan rapid test kepada seluruh pemudik yang datang dari luar daerah sehari sebelum perayaan Paskah. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toba, Dr. Pontas Batubara menjelaskan, rapid test yang dilakukan untuk para tamu yang datang dari luar kota merupakan langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toba. Nantinya para tamu yang dinyatakan reaktif pada tes antibodi akan dilanjutkan dengan rapid antigen, dan apabila hasilnya positif, maka tamu tersebut akan dipulangkan ke daerah asalnya. Dalam kesempatan ini, Pontas Batubara juga menyampaikan, bagi masyarakat yang ingin bepergian maka harus melengkapi surat bebas COVID-19 dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Toba dari pendatang-pendatang atau yang terpaksa mudik ke Toba dalam memperingati Paskah tahun ini. Nah, itu dilakukan berapa hari, Pak? 1 hari saja. Pak. Nah, tadi kan ditemukan ada 2 reaktif itu, Pak. Tindak lanjutnya kepada yang reaktif itu bagaimana, Pak? Setelah pemeriksaan secara antibodi, dia mengalami rapid test antibodi, dia positif atau reaktif, maka dilanjutkan dengan rapid test antigen. Nah, bila positif juga, maka yang bersangkutan lalu disuruh kembali ke tempat asal. Nah, himbauannya lah, Pak. Himbauannya, bila Anda pelaku perjalanan, silahkan mengikuti prokes, yaitu siapkan surat bebas COVID atau Anda sudah divaksin atau sama sekali tidak melakukan perjalanan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pada perayaan Paskah bagi umat Kristiani yang dilaksanakan pada Jumat 2 April 2021, petugas gabungan dibantu Ormas Pemuda Batak Bersatu melakukan pengamanan dan patroli untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah di setiap gereja di wilayah hukum Polres Toba. Pelaksanaan ibadah dalam masa pandemi COVID-19 tampak tidak menyurutkan niat para umat Kristiani untuk menjalankan ibadah di beberapa gereja di wilayah Kabupaten Toba. Hal tersebut juga didukung dengan adanya fasilitas protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan juga penggunaan masker. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perayaan ibadah Paskah, Kasat Binmas Polres Toba AKPS Sinaga menjelaskan, Polres Toba melakukan patroli pengamanan berskala besar yang melibatkan TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Ormas Pemuda Batak Bersatu yang juga turut ambil bagian. Polri bersama-sama dengan atau bersinergi dengan TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dari organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu melaksanakan patroli berskala besar dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toba, terkhusus bagi yang melaksanakan ibadah Paskah pada hari ini. Jadi dengan tujuannya hanya itu, bagaimana caranya masyarakat melaksanakan ibadah itu merasa tenang, nyaman. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan petugas lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gustamedan menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan internal lapas, terutama bagi petugas yang melakukan kontak langsung dengan warga binaan.
Dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan vaksinasi terhadap 214 petugas pelayanan lapas. Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi Dirjen Pemasyarakatan perihal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi petugas pelayanan publik dalam lingkungan penjara. Sebelum menjalani vaksinasi, peserta vaksinasi diberikan pengarahan serta pengecekan data diri dan uji screening kesehatan individu. Seperti diketahui, screening kesehatan ini meliputi pengecekan suhu dan pengukuran tekanan darah. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, RWD Supriyatno menjelaskan, vaksinasi ini diutamakan bagi petugas pelayanan karena lebih berpotensi terpapar COVID-19 sebab kerap kontak erat dengan narapidana. Adapun program vaksinasi ini merupakan wujud dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan mempercepat pemulihan stabilitas ekonomi. Untuk para petugas mendapatkan vaksinasi Sinovac bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pevetia disiapkan sekitar 214 di luar para medis, karena para medis sudah dilakukan lebih dahulu ya, dan saat ini sedang berlangsung. Saya juga sudah dilaksanakan, dan ini baru vaksin tahap pertama ya. Untuk tahap kedua tadi direncanakan tanggal 28 April. Untuk kami sendiri itu kapan ya Pak? Apanya? Untuk kami sendiri. Oh, untuk warga binaan. Ya. Untuk warga binaan kemungkinan nanti masih menunggu dari Dinas Kesehatan kapan akan menyiapkan. Untuk kepastiannya kami belum tahu, karena kita prioritaskan memang petugas. Nah, selama ini kan selalu pemerintah memprioritaskan petugas pelayanan, termasuk kita petugas pelayanan untuk prioritas, karena petugas justru punya potensi besar untuk menularkan COVID karena petugas keluar masuk ke dalam lapas. Untuk warga binaan kan tetap berada di dalam lapas, jadi memang prioritas untuk petugas terlebih dahulu. Tapi nanti akan selanjutnya warga binaan juga akan dilakukan. Nah, ini untuk jumlah petugas sendiri yang divaksin pada hari ini ada berapa orang? Rencananya disiapkan 214 ya, di luar para medis yang sudah dilaksanakan. Jadi saat ini kemungkinan sekitar sudah berlangsung kurang lebih sekitar 150 orang yang sudah divaksin. Adapun rencana vaksinasi dosis kedua di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan akan dilaksanakan pada 28 April 2021 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, H-1 perayaan Hari Paskah pada Jumat 2 April kemarin, Kota Balige seketika berubah menjadi taman bunga yang indah di tengah keramaian kota. Bunga-bunga tersebut dikemas dengan berbagai macam corak dan warna, serta harga yang berbeda-beda, di mana bunga tersebut akan dibawa masyarakat untuk ziarah ke makam sanak saudara maupun kerabat mereka. Dari hasil pantauan awak media, beberapa penjual bunga mengatakan bunga-bunga ini didatangkan dari Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bunga bagi masyarakat yang akan berziarah khususnya pada perayaan Hari Paskah. Bunga-bunga tersebut pun dikemas dengan harga yang beragam, mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp60.000 per buketnya. Bunganya udah berapa banyak laku, Dek? Ini belum ada laku, cuma untuk persiapan besok udah ada persiapan yang pesan. besok. Udah berapa banyak yang pesan? Ya, kira-kira langganan lah. Oh, langganan ya. Satu ikat misalnya berapa itu? Ya. Ada yang 10.000, ada yang 15. Ada yang 15 ya? Ya. Biasanya kalau hari Paskah sebelum penjualan bunganya laku berapa? Banyak? Lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya. Kalau untuk bunga-bunga yang di sini, Bu, ini didatangkan dari mana nih, Bu? Dari Brastagi. Brastagi. Kalau untuk daerah Kabupaten Toba sudah ada, Bu? Belum ya? Coba, Bu, kalau misalnya ini bunga yang Ibu pegang ini kemasan berapa lah harganya nih, Bu? Buket seperti ini harga berdamai aja lah, bisa 50.000, 60.000. Sejauh ini, Bu, untuk persiapan besok Hari Paskah, apakah sudah banyak orang-orang yang sudah mengorder bunga? Mengorder sudah lumayan untuk hari Jumat, hari Sabtu. Kalau harga paling murah, Bu? Paling murah saya buat 50.000. 50.000 ya, yang seperti itu ya. Ratna Napitupulu merupakan pembeli bunga mengatakan,
Untuk keperluan berziarah di hari Paskah ini, dirinya bahkan harus membeli bunga lebih awal dikarenakan lokasi tempat tinggal yang lumayan jauh dari perkotaan. Izin Kak, ini bunganya dibeli tadi dengan harga berapa Kak? Ini, tadi satu ikatnya ditawarnya 10.000. 10.000 ya Kak ya? Iya. Jadi Kakak sekarang beli berapa banyak? Ini ada 4 tangkai. Jadi ini untuk dipakai ziarah atau gimana? Iya, ini untuk dipakai ziarah untuk hari Sabtu. Untuk hari Sabtu ya? Kok cepat kali Kak belinya Kak? Ya karena kan tempat kita kan lumayan jauh dari kota kan. Oh, tinggal di mana Kak? Saya di Situlama. Situlama ya. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.